Saudara-saudari yang terkasih, adik-adik, anak-anak, remaja, para romo, bruder dan suster yang dikasihi Tuhan. Kita melanjutkan Api Karunia Tuhan episode ke-27. Doa Yesus untuk kemuliaan. Sebelumnya, diingatkan kembali, sudah daftar belum AKT Tatap Muka 14 Maret 2026? Sangat menarik karena Bapak Kardinal akan mengulas dasar-dasar biblis, kitab suci, tentang tema tahun pastoral 2026. Pertobatan ekologis, tanggung jawab merawat bumi. Saudara-saudara yang terkasih, seperti sudah disampaikan dalam pengantar episode ke-24, ketika mulai memasuki Injil Yohanes. Dikatakan bahwa memang Injil Yohanes adalah Injil teologi yang mendalam. Mengarang Injil Yohanes menulis Injilnya dengan pengandaian para murid atau komunitas jemaat Injil Yohanes itu sudah matang, sudah dewasa dalam iman. Maka uraiannya, gagasan, refleksi, teologinya sangat mendalam. Dan episode ke-27 ini kita akan melanjutkan doa Imam Agung dalam bab 17. Bapak Kardinal akan menjelaskan nanti kaitan antara Eksodus yang dialami oleh bangsa Israel karena Musa dengan Eksodus dalam doa Imam Agung Injil Yohanes yang akan berkisah pada sengsara Kristus. Dalam perjanjian lama, Eksodus disampaikan dalam peristiwa keluaran. Peristiwa Musa membawa umat perjanjian keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Dalam Paskah Yahudi dan dalam Paskah Kristiani adalah wafat dan kebangkitan Yesus. Dan itulah saat-saat keselamatan. Sangat mendalam sekaligus menarik. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya kira kita semua termasuk saya mengalami tanda petik sedikit banyak kesulitan lebih daripada ketika kita membicarakan Injil Markus, Matius, dan Lukas. Tetapi kesulitan itu ya memang bukan karena apa-apa, tetapi kalau kita memperhatikan, mengingat tempat Injil Yohanes di dalam perkembangan tradisi Injil, Injil Yohanes memang boleh dikatakan diperuntukkan bagi murid-murid Yesus yang sudah matang. Artinya, kalau berbicara tentang hal-hal yang praktis, nasihat, dan sebagainya itu kan mudah ditangkap. Tetapi ketika kita berbicara mengenai iman, mengenai keyakinan, apalagi berkaitan dengan pengalaman mistik, pengalaman misteri, itu pasti jauh lebih sulit untuk menangkap daripada atau dibandingkan dengan kalau kita mendengarkan nasihat-nasihat Injil. Oleh karena itu, kita mesti bertekun, meskipun mengalami kesulitan, ya kita lanjut saja, moga-moga dengan tiap-tiap kali membaca, mengulang, dan mungkin juga menghafalkan ayat-ayat itu, pelan-pelan yang dimaksudkan akan menjadi jelas bagi kita. Nah, dengan semangat itu kita akan melanjutkan percakapan kita. Sebelumnya saya ingin mengulang lagi apa yang sudah kita bicarakan di dalam percakapan kita yang lalu. Percakapan-percakapan selanjutnya akan menyangkut ciri dari doa. Doa Imam Agung yang kita temukan di dalam Injil Yohanes bab 17. Yohanes bab 17 boleh dikatakan sebagai bab
doa yang isinya sangat kaya. Sekarang akan kita ulang beberapa hal. Kita beri judul saja, kekayaan doa di dalam Injil Yohanes itu doa yang seperti apa. Yang pertama yang sudah kita bicarakan, Injil Yohanes bab 17 memuat gagasan tentang perwahyuan dalam bentuk doa. Jadi bab 17 adalah doa Imam Agung. Dan di dalam doa itu kita melihat beberapa ayat, beberapa kalimat yang isinya sebetulnya adalah pernyataan mengenai perwahyuan Yesus Kristus. Moga-moga semakin jelas maksudnya. Kalau belum jelas, mungkin ayat-ayat ini dapat membantu. Jadi yang kita perhatikan adalah gagasan perwahyuan dalam bentuk doa yang kita temukan di dalam Injil Yohanes bab 17. Kita lihat beberapa ayat ini. Bab 17 ayat 2. Saya baca. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Engkau itu adalah Allah Bapa, ia itu adalah Yesus. Jadi kata perwahyuan itu tampak pada kata-kata ini. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa. Itu adalah kalimat perwahyuan. Allah Bapa memberikan kuasa kepada anak. Ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia ini. Aku telah menyatakan namamu. Kalau dibaca ayat 8, ayat 7, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Jadi Yesus memberitakan kepada orang, kepada murid, dan yang diberitakan itu semua berasal daripadamu. Inilah yang dimaksudkan bahasa perwahyuan. Ayat 8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, itu artinya Allah Bapa menyampaikannya kepada Yesus, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Allah Bapa memberikan kepada Yesus, Yesus memberikan kepada semua murid. Dan kemudian dikatakan pada ayat 9, pada kalimat sesudahnya, dan mereka telah menerimanya. Itu yang dimaksud dengan kata-kata perwahyuan yang terdapat di dalam doa Imam Agung, bab 17. Nah, mengenai perwahyuan itu, kita dapat yang sudah kita lihat, saya ulangi sekali lagi, moga-moga semakin jelas. Perwahyuan itu disampaikan di dalam bentuk lain, bukan dalam bentuk doa, tapi dalam bentuk surat, yaitu surat Yohanes yang pertama, bab 1, ayat 1 sampai 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kamu saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu.
Jadi perwahyuan itu disampaikan di dalam Injil, di dalam surat Yohanes yang pertama bukan di dalam bentuk doa, tetapi dalam bentuk surat. Seperti ada bentuk sastra Injil, ada bentuk sastra surat, ada bentuk sastra kisah. Lalu di dalam bentuk-bentuk sastra itu ada yang lain-lain lagi, sub-subnya, ada himne. Nah, ini adalah perwahyuan. Dengan demikian, kita sampai kepada kesimpulan bahwa yang namanya wahyu itu bukan konsep, bukan kebenaran, bukan buku, tetapi wahyu itu isinya adalah Allah sendiri yang menyatakan diri di dalam Yesus. Melalui Yesus kita mengenal siapa Allah itu. Jadi wahyu adalah pribadi Yesus. Sekali lagi bukan kata-kata, bukan buku, tetapi pribadi Yesus. Itu satu. Yang kedua, orang beriman menanggapi pernyataan diri Allah itu. Menanggapinya bagaimana caranya? Menanggapinya lewat iman. Iman kepada siapa? Ya iman kepada Yesus tentu saja, yang adalah wahyu Allah. Nah, ketika orang beriman kepada Yesus yang adalah wahyu Allah, orang itu masuk, ini loncatan yang tidak mudah. Ketika orang beriman kepada Yesus yang adalah wahyu Allah, secara imani, secara misteri, orang itu masuk ke dalam hidup abadi. Kalau ditanya rasanya hidup abadi seperti apa, ini bukan masalah perasaan, ini masalah keyakinan. Dengan beriman kepada Yesus, kita sebetulnya sudah masuk ke dalam hidup abadi. Dan hidup abadi itu apa? Hidup abadi tentu yang paling mudah adalah hidup sesudah kematian di dunia ini. Tetapi hidup abadi di dalam Injil Yohanes itu bukan masa depan. Hidup abadi itu, katakanlah kalau menggunakan istilah yang berbeda, hidup sejati, itu adalah hidup yang bisa kita hayati sekarang ini juga. Karena apa? Karena dengan percaya beriman kepada Yesus, Yesus anak yang adalah satu dengan Bapa, dengan dorongan Roh Kudus kita beriman, maka di dalam dinamika itu kita sudah mengalami hidup dalam persekutuan Tritunggal Maha Kudus. Moga-moga jelas. Jadi kalau ditanya perasaannya seperti apa, ya tidak bisa menjawab. Tetapi kalau ini keyakinan yang dirumuskan berdasarkan pengalaman mistik. Yohanes sebagai pengarang Injil sampai pada pengalaman mistik itu. Dan ia mengungkapkan pengalaman mistik persatuannya dengan Bapa di dalam doa Imam Agung ini. Moga-moga jelas. Ini sudah kita bicarakan, sengaja saya ulang lagi, moga-moga menjadi semakin jelas. Yang sudah kita bicarakan dan lebih mudah untuk dimengerti tentu saja adalah yang nomor 2. Yang pertama tadi doa yang mengungkapkan pengalaman mistik dengan Yesus. Yang kedua adalah doa untuk kesatuan. Intinya apa? Dasarnya apa? Bahwa doa Imam Agung Yohanes bab 17 ini
adalah juga doa untuk memohon kesatuan. Sebetulnya sudah sangat jelas di dalam beberapa ayat, tetapi akan kita lihat beberapa ayat yang lain. Yang sudah kita bicarakan adalah Yesus yang menyatakan diri sebagai terang dunia. Jadi terang dunia bukan terang sekelompok orang atau sebagian tempat, tetapi terang dunia bab 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Diulang lagi pada bab 9 ayat 5. Kalau kita bicara tentang dunia, itu tentu maksudnya adalah seluruh dunia. Doa untuk kesatuan. Penjelasannya kita temukan pada bab 4, kisah mengenai wanita Samaria. Sebetulnya dapat kita baca langsung saja pada ayat 42, bukan 40 dunia, 42. Jadi prosesnya sudah jelas, mulai dari ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Itu pernyataan diri Yesus. Lalu wanita Samaria itu pergi ke kota, orang-orang kota ikut wanita Samaria itu ke sumur. Ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Orang-orang kota itu percaya berkat kesaksian orang Samaria, wanita Samaria. Tetapi pada puncak ayat 32, ayat 42, lalu orang-orang kota itu berkata begini, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu, kami sendiri, jadi bukan karena orang lain, sudah menjadi iman pribadi. Kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kata yang penting adalah juru selamat dunia. Itu doa untuk kesatuan. Dan sebetulnya kalau kita kembali pada Yohanes 17, kita kan sudah seringkali mengulang-ulang ayat-ayat ini, dihafalkan juga bagus. Misalnya pada ayat berapa ya? Ayat 11. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita, menjadi satu, kesatuan. Ini doa, jadi tidak sama dengan realitas. Realitas itu ternyata dunia ini tercerai-berai. Tetapi itulah yang didoakan oleh Yesus, dan terus didoakan. Realitas itu belum akan tercapai, bersatu dengan di antara manusia sendiri dan bersatu dengan Yesus, bersatu di dalam pengalaman mistik kesatuan Tritunggal yang Maha Kudus. Dunia ini tetap tercerai-berai. Dalam tanda kurung sebagai ilustrasi, di Keuskupan Agung Jakarta kan tahun ini tema pokok pastoralnya adalah merawat bumi rumah kita bersama. Ya betul apa enggak bahwa bumi ini rumah kita bersama? Seandainya bumi ini adalah rumah kita bersama, pasti enggak ada saudari-saudara kita yang menderita. Enggak ada perang yang rebutan apalah, sumber daya alam dan sebagainya. Jadi doa Yesus dengan realitas itu, isinya, realitasnya sangat jauh. Kita sampai di situ dalam percakapan kita yang lalu. Sekarang kita lanjutkan dengan yang ketiga, ciri doa apa? Saya ulang lagi, kenapa kita bicara tentang ciri-ciri doa?
Di salah satu sumber, salah satu dasar pengalaman mistik adalah membaca peristiwa Yesus, Sang Imam Agung ini, dengan latar belakang Perjanjian Lama. Itu salah satu kesulitan bagi kita untuk mengikuti memahami Injil Yohanes, karena pengandaiannya orang yang membaca Injil Yohanes itu faham betul tentang Perjanjian Lama. Ketika Perjanjian Lama tidak kita kuasai pesan-pesannya, maka membaca Injil Yohanes juga tidak mudah. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, ya itu wajar, tidak apa-apa, kita tekun saja membaca dan berusaha memahaminya dengan bantuan-bantuan yang tersedia bagi kita. Nah, sekarang yang ketiga. Di dalam doa Imam Agung ini tersembunyi gagasan tentang peziarahan. Oh, kita sudah membicarakan itu ya. Yang kita lihat adalah dalam Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya bab 2 ayat 2 sampai 3. Jadi keselamatan terakhir, keselamatan itu di dalam kitab Nabi Yesaya digambarkan sebagai segala bangsa berziarah menuju Sion, menuju Yerusalem. Kita baca sekali lagi Yesaya bab 2 ayat 2 dan 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, itu bisa macam-macam artinya hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Nah, sekarang segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan dan selanjutnya. Ayat 5, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Nah, keselamatan seperti ini, keselamatan universal seperti ini dalam gambaran peziarahan, itu kita temukan juga gagasannya di dalam Injil Yohanes. Di dalam berbagai bentuk rumusannya. Kita coba lihat ya, bab 12 ayat 19. Bab 12 ayat 19. Ini bentuknya adalah ironi. Artinya yang mengatakan bahwa keselamatan itu untuk seluruh bangsa, itu bukan Yesus, bukan murid-murid Yesus, tetapi justru musuh-musuh Yesus. Jadi ironinya, namanya musuh-musuh Yesus kok bicara tentang keselamatan universal yang yang diperoleh berkat Yesus. Bab 12 ayat 19. Bunyinya begini. Maka kata orang-orang Farisi kepada yang lain. Orang-orang Farisi, musuh-musuh Yesus, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Tadi di dalam kitab Nabi Yesaya, segala bangsa berduyun-duyun menuju kota suci Yerusalem. Dan kemudian kata-kata orang Farisi itu disusul dengan kalimat yang ada pada bab 12 ayat 20 sampai 21. Ayat 20, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Lihat,
ingin bertemu dengan Yesus. Inilah contoh orang-orang Yunani itu yang datang kepada Yesus, yang terungkap di dalam perjanjian lama, bangsa-bangsa berduyun-duyun menuju Yerusalem. Nah, kapan itu yang namanya hari terakhir itu, hari-hari terakhir itu? Jawabannya ada pada ayat berapa? Pada ayat 27. Dikatakan begini, sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini. Jadi kuncinya adalah saat. Saat itu adalah, nanti akan kita lihat lebih rinci lagi, saat itu adalah saat sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Ayat kuncinya ada pada ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi gampangannya, di dalam kitab Nabi Yesaya, bangsa-bangsa itu akan berduyun-duyun menuju kota suci Yerusalem, tempat gunung Tuhan terletak. Di dalam Injil Yohanes, yang namanya tujuan dari peziarahan itu adalah ayat 32, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Masih juga dapat kita lihat, keselamatan universal itu diucapkan pada bab 11 ayat 50. Coba kita lihat bab 11 ayat 50. Ini kisah yang judulnya adalah persepakatan untuk membunuh Yesus. Ayat 30, dibaca ayat 49 sebelum ayat 50. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, nah sekarang kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi soal keselamatan diucapkan oleh orang imam agung yang mempunyai rencana besar untuk membunuh Yesus. Satu ayat lagi, bab 18, ayat 14. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Jadi dengan permainan kata itu, Yohanes ingin mengajak kita sampai kepada keyakinan bahwa Yesus mati untuk segala bangsa yang sudah disampaikan di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Yang keempat, doa ini adalah doa yang abadi. Abadi itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Coba kita amati hal-hal yang jarang kita perhatikan. Bab 17 ayat 1. Bab 17 ayat 1. Frase ini, demikianlah kata Yesus. Yang dikatakan demikianlah kata Yesus itu yang mana? Kata-kata Yesus yang dimaksudkan adalah percakapan sebelum bab 17 yang dilakukan pada perjamuan malam terakhir menurut Yohanes. Yang tidak ada di dalam Injil-Injil yang lain. Dengan demikian, demikianlah
kata Yesus, kata itu kalau dibaca seluruhnya adalah Yohanes bab 13 sampai dengan 16. Ringkasannya mana? Ringkasan kata-kata itu bab 13 sampai 16. Ringkasannya ada pada bab 16 ayat 33. Moga-moga jelas maksudnya. Jadi kata-kata itu ada pada bab 16 ayat 33. Semuanya itu, nah semuanya itu yang mana? Semuanya itu adalah bab 13 sampai dengan bab 16 ayat 32. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Lalu disambung bab 17 ayat 1, demikianlah kata Yesus. Bab 13 sampai bab 16. Nah, sesudah itu ada apa? Sesudah itu adalah doa Imam Agung. Yang tadi kan kita mau mencoba melihat ini adalah doa yang abadi. Nah, abadi keabadian itu berkaitan dengan waktu, maka kita lihat sekarang kata-kata, kalimat-kalimat dengan keterangan waktu yang berbeda-beda. Bab 16 ayat 33. Dikatakan demikian, aku telah mengalahkan dunia. Telah itu artinya sudah selesai, sudah lampau. Tetapi dalam kata telah, ini bisa dimengerti dengan lebih baik di dalam tata bahasa atau di dalam di dalam bahasa asli kitab suci. Kata telah itu bisa dimengerti 1 masa lampau, 2 masa sekarang, termasuk masa yang akan datang. Pengaruh dari peristiwa itu bukan hanya sampai sekarang, tetapi juga sampai yang akan datang. Jadi buah dari peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus itu berakibat rangkap 3. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Karena apa? Karena karya keselamatan itu sudah terjadi dengan peristiwa Yesus, dan peristiwa Yesus itu pengaruhnya ke belakang dari zaman dulu dan ke depan di dalam misteri. Sepanjang waktu buah dari karya keselamatan Yesus itu dapat dirasakan. Sekarang kita lihat beberapa ayat yang membantu kita untuk mengambil kesimpulan tadi itu. Dulu, sekarang, yang akan datang. Bab 17, ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Terus bagian yang berikutnya, frase yang terakhir, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Itu pasti masa lampau karena telah. Ayat 26, bab 17 ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, nah ini, dan akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ada kata telah, ada kata akan. Jadi sudah mencakup 2 masa. Bab 17, sekali lagi ayat 11.
Ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 13, tetapi sekarang, nah pakai kata sekarang, aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia. Jadi ada kata telah, ada kata akan, ada kata sekarang. Yang tadi 26 itu kata akan. Dengan demikian kesimpulannya apa? Yang namanya doa ini adalah doa yang abadi. Peristiwa tertentu saat Yesus dan Bapa dipermuliakan, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Yesus diangkat kembali kepada Bapa, itulah saat sebagai pusat sejarah. Pusat dari waktu karya keselamatan Allah. Dan sekarang harus menggunakan istilah yang mengatasi waktu. Jadi pengaruh dari karya keselamatan Allah, Bapa Yesus dipermuliakan, itu adalah peristiwa yang mengatasi waktu. Coba kita lihat itu bisa dikatakan bisa dilihat pada ayat bab 13 ayat 31. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Kapan itu? Peristiwa salib, Yesus wafat dan dimuliakan. Yesus masuk di dalam kemuliaan Bapa sambil membawa semua orang beriman sampai kepenuhan waktu. Dan peristiwa itu sekarang dirayakan di dalam perayaan Ekaristi. Yang terakhir, yang kelima. Nanti masih ada yang lain. Kita mengenal di dalam Perjanjian Lama istilah Exodus. Exodus itu adalah peristiwa keluaran. Buku kedua di dalam Perjanjian Lama adalah kitab Keluaran yang menceritakan peristiwa Yesus Musa membawa umat Allah Perjanjian Lama keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Itulah Exodus. Exodus itu dimulai dengan apa? Dengan Paskah. Jadi sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka merayakan Paskah. Paskah Yahudi masih dirayakan sampai sekarang. Paskah kita itu mana? Paskah kita. Paskah yang sekarang itu apa? Paskah kita yang sekarang adalah wafat dan kebangkitan Yesus. Kapan itu terjadi? Paskah baru itu kapan? Exodus baru itu kapan? Exodus dan Paskah baru itu terlaksana pada saat. Kata saat adalah kata yang sangat bermakna di dalam Injil Yohanes. Jadi ketika Yesus wafat dan bangkit yang terjadi pada saat, terjadilah Paskah baru, terjadilah Exodus baru. Nah sekarang kita akan menyelidiki, tentu dengan sedikit membingungkan, tidak apa-apa kita tempuh saja,
beberapa ayat di dalam Injil Yohanes yang berbicara tentang saat. Kita coba daftar saja ayat-ayat di dalam Injil Yohanes yang berbicara tentang saat. Itu kadang-kadang dikatakan belum tiba, akan tiba, sudah tiba, dan sebagainya. Mirip-mirip dengan yang tadi sudah kita bicarakan. Kita coba lihat. Injil Yohanes bab 2 ayat 4. Kita semua mengenal kisah mukjizat di Kana. Apa yang dikatakan pada bab 2 ayat 4? Ketika Maria minta supaya Yesus melakukan sesuatu. Ayat 4, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Saat ini apa maksudnya? Lalu pada bab berapa? Bab yang sama, ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Silahkan memperhatikan frase ini. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Jadi nanti akan tanda kedua, tanda dan sebagainya. Dan tanda puncak itu bukan mukjizat lagi. Tanda yang paling puncak adalah wafat dan kebangkitan Yesus. Jadi kalau mukjizat yang di Kana itu dilakukan oleh Yesus pada waktu saatnya belum tiba. Tetapi ketika saatnya, meskipun saatnya belum tiba, Yesus sudah menunjukkan, menyatakan kemuliaannya. Tapi kemuliaan yang belum utuh. Belum tiba saatnya. Bab 4 ayat 21. Jadi kita mengumpulkan kata saat lalu nanti mengambil kesimpulan. Bab 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba." Jadi memang belum tiba. Pada ayat 23, tetapi saatnya akan datang, jadi masih akan datang, hanya ditambah sekarang, dan sudah tiba sekarang. Jadi akan dan sudah tiba sekarang. Bab 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba. Lagi, satu lagi. Bab 16 ayat 32. Bab 16 ayat 32. Lihat, saatnya datang. Tadi akan, sudah, sekarang saatnya datang. Bahkan sudah datang. Tapi kemudian terus masih dikatakan kalau kita bolak-balik lagi, saatnya itu belum tiba. Maka pertanyaannya, yang dimaksudkan dengan saat itu yang mana? Jawabannya, dicoba melihat jawabannya, dicari jawabannya di dalam bab 12 ayat 23 dalam Injil Yohanes. Bab 12 ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Saatnya tiba Anak Manusia dimuliakan.
Suasananya seperti apa ketika Yesus berbicara mengenai hal itu? Ayat 27, jawabannya ada di situ. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Jadi saat ditunggu oleh Yesus, dan Yesus tidak mau dihindarkan dari saat itu. Kalau demikian, lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya jelas, saat itu adalah saat Paskah. Paskah itu terdiri dari wafat dan kebangkitan Kristus. Moga-moga tidak berbelit-belit ya. Saat itu yang sudah, yang akan, yang sudah dan sebagainya yang sekarang terjadi itu berkaitan dengan peristiwa yang dihadapi, diterima oleh Yesus, yaitu wafat dan kebangkitannya. Itulah saat. Nah, saat itu adalah sama dengan Paskah. Paskah Yesus. Ketika Yesus meninggalkan dunia ini, kembali kepada Bapa sejajar dengan Eksodus. Keluaran umat Israel dari Mesir, keluar dari perbudakan menuju tanah terjanji. Eksodus baru itu disejajarkan dengan Eksodus lama. Eksodus lama, bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah terjanji. Yesus mengalami Eksodus pula, berangkat dari dunia ini lewat wafat dan kebangkitan, dan kembali kepada Bapa. Itulah yang namanya pemuliaan. Nah, coba sekarang kita lihat yang bab 17. Tadi itu kan ayat-ayat yang membantu kita. Sekarang kita lihat di dalam bab 17. Apakah di dalam doa Imam Agung Yesus bab 17 itu kita juga melihat gambaran seperti itu. Kita lihat bab 17 ayat 1. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Masih belum selesai, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Mempermuliakan artinya, kalau Yesus mengatakan, Bapa, permuliakanlah anakmu, itu artinya Yesus akan kembali kepada keadaannya yang dulu. Ayat 5 dibaca, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus mempermuliakan dirinya, mempermuliakan Bapa. Sekarang selanjutnya, Yesus tidak hanya untuk mempermuliakan dirinya, tetapi juga mempermuliakan yang lain-lain, murid-muridnya itu. Bab 17 ayat 22 sampai 24. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Jadi kata kuncinya adalah kemuliaan, tanah terjanji. Yang kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, engkau pun di dalam aku, supaya mereka menjadi sempurna, sempurna menjadi satu. Dan selanjutnya,
ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, di mana? Di dalam kemuliaan, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Itulah Eksodus, itulah Paskah dalam bahasa doa Imam Agung. Kalau Paskah di dalam kisah Paskah kan berbeda ya rumusannya. Ini rumusan doa mengenai Paskah. Paskah Yesus itu mana? Paskah Yesus adalah ketika dia dipermuliakan. Kapan itu terjadi? Pada saat, istilah yang sangat teknis itu. Ketika Yesus dimuliakan, Bapa juga dimuliakan. Karena Yesus melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh Bapanya, maka dengan Paskah itu, ia memuliakan dirinya sendiri dan memuliakan Bapa yang mengutusnya. Nah, kemudian pada ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Nah, ketika Yesus mempermuliakan Bapa dan dengan demikian dimuliakan, ia mengikut sertakan murid-muridnya masuk di dalam kemuliaan itu. Moga-moga kalau dirasa-rasakan memberikan waktu, kalimat-kalimatnya direnung-renungkan ayat-ayat ini, siapa tahu kita dapat ikut masuk di dalam pengalaman mistik yang oleh Yohanes dialami sendiri, dan kemudian disampaikan kepada kita lewat tulisan ini. Coba dibaca pelan-pelan, bab 17 ayat 22 sampai 24. Yesus mempermuliakan Bapa, ia sendiri dimuliakan, kemudian murid-murid Yesus yang percaya kepada Yesus memandang kemuliaan Allah bersama-sama dengan Yesus sendiri. Hanya bisa dirasa-rasakan, dialami, dijelaskan dengan logika hampir tidak mungkin. Dijelaskan dengan logika yang biasa kita pakai, tidak sampai ke sana. Masuk di dalam pengalaman mistik yang sangat dalam, itulah puncak dari pengalaman iman kita. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan dalam percakapan yang selanjutnya. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mendengarkan betapa kata saat bagi Injil Yohanes punya makna. Saat Yesus kapan? Saat Yesus ialah ketika Paskah. Saat keselamatan, saat kemuliaan kapan? Itu sudah didoakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 24. Doa Yesus. Yesus mohon kepada Bapa agar dimanapun Yesus berada, kita berada. Kita yang telah diberikan Bapa kepada Yesus, agar kita pengikut Yesus dan seluruh umat bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam saat yang paripurna. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah saat-saat ini kita juga telah menyaksikan kemuliaan Tuhan yang ada di sekitar kita? Ketika kita menolong orang, ketika kita peduli pada mereka yang membutuhkan, ketika satu sama lain saling mengampuni, saling mengasihi.
Karena itu mari kita terus mewujudkan kebaikan-kebaikan agar kemuliaan Tuhan semakin tampak kepada seluruh umat manusia. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian dan keluarga senantiasa diberikan rahmat kesehatan, sukacita dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.